Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Ganisa Teko dengan NPM C1C023073 dari Prodi S1 Akuntansi kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham, obligasi, dan strategi investasinya untuk mengerjakan tugas analisis investasi dan portofolio yang diampu oleh Ibu Nikma SE, MSI, AKSIE, CRA, CRV. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu apa itu saham, apa itu obligasi, dan bagaimana strategi investasinya. Saham dan obligasi adalah dua instrumen yang berbeda. Saham cocok bagi investor yang ingin keuntungan tinggi dan siap menghadapi resiko yang besar yang dia dapati dari keuntungan tersebut. Sedangkan obligasi lebih cocok bagi mereka yang menginginkan pendapatan tetap dengan resiko yang rendah. Dengan mengkombinasikan keduanya dalam portofolio, dapat membantu investor menyeimbangkan risiko dan keuntungan yang didapatinya. Pertama, kita masuk ke saham. Saham adalah instrumen investasi yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan yang biasa dikenal sebagai dividen dan memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan. Beberapa jenis saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa, di mana pemegang saham mendapatkan hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dan berpotensi menerima dividen, dan yang kedua saham preferen, di mana pemegang saham mendapatkan prioritas dalam pembagian dividen dan aset jika perusahaan dilikuiditas. Keuntungan investasi saham yang pertama adalah capital gain, di mana keuntungan dari selisih harga jual dan beli saham didapati investor. Kemudian ada dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Lalu hak suara, di mana pemegang saham dapat ikut serta dalam keputusan perusahaan melalui rapat umum pemegang saham. Risiko investasi saham diantaranya adalah fluktuasi harga, di mana harga saham dapat naik atau turun tergantung kondisi pasar. Kemudian risiko likuiditas, di mana tidak semua saham yang dijual belikan bisa dengan mudah kita perjualbelikan kembali. Lalu ada risiko bisnis dan ekonomi, di mana kinerja perusahaan dan kondisi ekonomi perusahaan dan negara tempat perusahaan itu berada dapat mempengaruhi harga saham. Kemudian berikutnya obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan janji untuk membayar kembali pokok-pokok utang beserta bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Jenis-jenis obligasi diantaranya adalah obligasi pemerintah. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah biasanya memiliki risiko lebih rendah. Kemudian obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta dengan tingkat risiko yang lebih bervariasi. Kemudian obligasi konversi yang mana bisa diubah menjadi saham perusahaan penerbitnya. Dan obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond, di mana tidak memberikan bunga berkala tapi dijual dengan diskon dan dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Keuntungan investasi pada obligasi yang pertama adalah pendapatan tetap, yaitu investor menerima bunga atau kupon secara berkala. Kemudian resikonya lebih rendah dibandingkan saham, khususnya pada obligasi pemerintah yang cenderung lebih stabil. Dan yang ketiga, keamanan investasi, di mana pada obligasi pemerintah risiko gagal bayar sangat kecil. Kemudian risiko investasi pada obligasi yang pertama adalah risiko suku bunga, di mana jika suku bunga naik, harga obligasi bisa turun. Kemudian risiko inflasi, yaitu nilai uang yang diterima dari obligasi bisa tergerus inflasi. Kemudian risiko gagal bayar, yang mana jika penerbitan obligasi tidak mampu membayar utangnya, maka investor bisa terkena risiko gagal bayar ini. Berikutnya adalah strategi investasi saham dan obligasi. Untuk strategi investasi sahamnya, yang pertama growth investing, yaitu berinvestasi pada saham perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Kemudian value investing, yaitu mencari saham yang under value atau bernilai lebih tinggi daripada harga pasar saat ini. Kemudian dividend investing, yaitu memilih saham yang rutin membagikan dividen. Dan yang terakhir adalah day trading, yaitu membeli dan menjual saham dalam waktu singkat untuk memanfaatkan fluktuasi harga harian. Kemudian strategi investasi untuk obligasi, yang pertama ada laddering, yaitu membeli obligasi dengan jangka waktu berbeda untuk mengurangi risiko suku bunga. Kemudian bond swapping,
yaitu menukar obligasi yang berkinerja buruk dengan obligasi yang lebih menguntungkan. Kemudian hold to maturity, ya ini memegang obligasi hingga jatuh tempo untuk mendapatkan keuntungan penuh dari bunga yang dijanjikan. Saya rasa cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.